Welcome to my video. Ya, selamat datang di video baru saya, tekanan hidrostatis atau tekanan zat cair. Di video ini kita akan membahas konsep, rumus, dan hubungannya dengan bejana berhubungan. Semoga bermanfaat. Siapa yang suka berenang? Bagi kalian yang tahu berenang pasti senang dengan kegiatan ini. Kecuali bagi kalian yang tidak tahu berenang ya. Ya, saat kalian berenang di kolam dan menyelam ke dasar kolam, apa yang kalian rasakan? Apakah dada kalian terasa sesak? Atau telinga kalian terasa sakit? Atau tubuh kalian terasa ditekan? Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Sehingga kalian merasakan hal-hal demikian. Jadi, saat kalian menyelam ke dalam air, tubuh kalian akan mendapatkan tekanan dari zat cair. Dalam hal ini air ya. Dan tekanan itu disebut dengan tekanan hidrostatis. Jadi, apa sih tekanan hidrostatis itu? Secara definisi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Secara sederhana, setiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu tergantung dari kedalamannya. Sehingga poin penting yang benar-benar kalian harus pahami adalah yang pertama, semakin dalam posisi, maka semakin besar tekanannya. Jadi, tekanan hidrostatis sebanding dengan kedalamannya. Yang kedua, semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan pada kedalaman tertentu. Sehingga persamaan matematis dari tekanan hidrostatis adalah P sama dengan ρ kali G kali H. Dengan ρ adalah massa jenis zat, satuannya kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman atau ketinggian, satuannya meter. Ingat ya, untuk mengecek tekanan hidrostatis, bagian jarak atau H diukur dari permukaan zat cair, bukan dari bagian dasar. Nah, ini kenapa harus benar-benar diingat? Karena biasanya kesalahan penyelesaian soal itu ada pada mengukur jarak atau H. Dan biasanya itu diukur dari dasar. Mengapa diukur dari permukaan? Ya, karena tekanan itu berasal dari sana. Makin dalam dari permukaan, maka makin besar tekanan hidrostatis. Makin tinggi massa jenis zat, maka makin besar pula tekanan hidrostatis. Makin besar percepatan gravitasi, maka makin besar juga tekanan hidrostatis. Sesuai dengan persamaannya, nilainya sebanding, tidak berbanding terbalik. Jadi kenaikan semua komponen, baik itu jarak, massa jenis zat, dan percepatan gravitasi akan menaikkan tekanan hidrostatis itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Jadi kita bisa lihat soalnya sama-sama. Seekor ikan berenang di dalam bak seperti gambar berikut ini. Kamu lihat di situ tinggi bak 140 cm, kemudian jarak posisi ikan dengan dasar bak itu 60 cm. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi sebesar 10 Newton per kilogram. Berapa tekanan zat cair yang dirasakan oleh ikan? Penyelesaiannya yang pertama diketahui ρ atau massa jenis zat, dalam hal ini air, 1000 kg per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasi atau G 10 meter per sekon pangkat 2. Dan H atau jarak ya, kita hitung kedalaman ikan dari permukaan air itu 140 cm dikurangi 60 cm, hasilnya 80 cm. Kemudian dikonversikan ke meter menjadi 0,8 meter. Yang ditanya adalah tekanan yang diterima ikan. Kita menggunakan persamaan tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan ρ kali G kali H. Maka
Tekanan yang diterima ikan itu adalah 1000 dikali 10 dikali 0,8, hasilnya 8000 Pascal. Bagaimana? Mudah kan? Berikut ini adalah penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu perhatikan, posisi lubang pada bak air itu selalu diletakkan pada bagian bawah. Posisi di bagian bawah ini itu dapat membuat aliran air itu lebih deras keluar dari bak. Yang kedua adalah pemasangan infus. Jadi sebelum infus dipasang, itu perlu dilakukan pengukuran tekanan darah pada pasien. Tekanan infus harus lebih tinggi daripada tekanan darah pasien, agar cairan infus dapat mengalir ke tubuh pasien. Yang ketiga adalah dinding bendungan bagian bawah harus didesain lebih tebal daripada bagian atas. Karena semakin dalam, maka tekanan akan semakin besar. Ya, itulah 3 contoh dari sekian banyak contoh penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lanjut pada pembahasan tentang bejana berhubungan. Konsep bejana berhubungan itu sebenarnya sederhana sekali. Seperti sifat air pada umumnya, yaitu air akan berubah bentuk mengikuti wadahnya. Ketika kita mempunyai wadah berupa bejana yang saling berhubungan, maka tinggi permukaan airnya akan merata di seluruh bagian bejana berhubungan. Bagaimana? Cukup jelas kan? Dengan demikian, hukum bejana berhubungan berbunyi, jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair yang sama dan dalam keadaan seimbang atau diam, maka permukaan zat cair terletak pada satu bidang datar. Bagaimana kalau zat cair yang berbeda kita tuang ke dalam bejana berhubungan? Contohnya di salah satu pipa U, misalnya kita isi dengan minyak, sementara di pipa satu lagi kita tuang air. Apakah hasilnya tetap sama? Jawabannya tentu saja tidak, karena massa jenisnya berbeda. Artinya, salah satu dari kedua zat cair tersebut ada yang lebih enteng atau ringan, sehingga bisa berada di atas yang lainnya dan tidak tercampur. Namun, hal yang menarik adalah tekanan mereka sama. Sehingga persamaan matematis bejana berhubungan dapat ditulis pH 1 sama dengan pH 2. Kemudian dijabarkan masing-masing, ρ 1 kali G kali H1 sama dengan ρ 2 kali G kali H2. Karena nilai percepatan gravitasinya sama, maka menjadi ρ 1 kali H1 sama dengan ρ 2 kali H2. Dengan ρ 1 adalah massa jenis zat cair pertama dengan satuan kilogram per meter kubik, H1 adalah ketinggian zat cair pertama dengan satuan meter, kemudian ρ 2 adalah massa jenis zat cair kedua dengan satuan kilogram per meter kubik, kemudian H2 adalah ketinggian zat cair kedua dengan satuan meter. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah pipa U mula-mula diisi dengan air. Pada salah satu kaki bejana tersebut diberi minyak. Tinggi minyak adalah 10 cm dan selisih tinggi permukaan air adalah 8 cm. Jika diketahui massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik, maka massa jenis minyak adalah titik-titik. A. 0,8 kg per cm kubik, B. 1,8 kg per cm kubik, C. 800 kg per cm kubik, dan D adalah 1800 kg per cm kubik. Jadi soal yang tadi kalau digambarkan akan seperti ini. Diketahui tinggi minyak 10 cm, selisih permukaan air 8 cm, kemudian massa jenis air 1 gram per cm kubik, yang ditanya adalah massa jenis minyak. Kita lanjutkan penyelesaiannya. Diketahui tinggi minyak atau HM sama dengan 10 cm, tinggi air atau HA sama dengan 8 cm, kemudian
Kemudian massa jenis air atau Rho A sama dengan 1 gram per cm kubik. Yang ditanyakan adalah massa jenis minyak atau Rho M. Kita gunakan persamaan bejana berhubungan. PA sama dengan PM. Kemudian kita jabarkan masing-masing. Rho A kali G kali HA sama dengan Rho M kali G kali HM. Karena percepatan gravitasinya sama, maka Rho A kali HA sama dengan Rho M kali HM. Kemudian kita substitusi. Rho A adalah 1, HA adalah 8 sama dengan yang belum diketahui Rho M kali HM adalah 10. Lanjut, Rho M sama dengan 1 dikali 8 bagi 10, hasilnya 0,8 gram per cm kubik. Kemudian kita konversikan menjadi 800 kg per cm kubik. Jadi sampai di sini dulu penjelasan tentang tekanan hidrostatis dan bejana berhubungan ya.